Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada minggu pagi hari ini. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang rindu diberkati Tuhan pada pagi hari ini dan rindu boleh mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita membawa hati kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu bahwasannya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, yang senantiasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang senantiasa setia. Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami, yang membuat pembedaan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Kami rindu jamahan-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Kami rindu mengalami Engkau pada pagi hari ini. Inilah hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan kami rindu menerima jamahan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita rindu setiap kita di jamaah Tuhan dan mengalami Tuhan. Haleluya, amin. Seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sama-sama kita mau katakan, seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku temukan ku setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia, ku melayani-Mu. Tetap setia, ku melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Biarlah Engkau senantiasa menemukan kami senantiasa setia sampai pada akhirnya.
Berikan setiap kami kekuatan, mampukan setiap kami untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah penyembahan kami yang kami berikan untuk Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku saja tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua
Sungguh Engkau baik. Engkau senantiasa ada untuk setiap kami. Saat kami memerlukan Engkau, di saat semua menjauh, semua terasa meninggalkan kami, tapi satu hal yang kami percaya, Yesus senantiasa setia dan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, haleluya. Merry Christmas, Happy New Year semuanya ya. Kalau kita ketemu pada bulan Desember, Tuhan berkati. Inilah bulan-bulan Natal di mana gereja-gereja merayakan perayaan Natal dan masing-masing sibuk semuanya. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Tapi mari kita belajar lebih lagi ya makna daripada Natal dan lain sebagainya, sehingga membawa berkat buat kita pada tahun ini. Tuhan berkati, dan kita berdoa dulu ya. Tuhan berkati, terima kasih, haleluya Tuhan, Kau baik, sangat baik. Kalau kami diizinkan sampai pada bulan Desember ini Tuhan 2020, itu adalah kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kemurahan demi kemurahan di antara segala macam kesulitan di negara kami dan seluruh dunia, pandemi COVID dan lain sebagainya Tuhan, kami masih Kau lindungi. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu luar biasa, mampukan kami mengerti dan menghayati dalam kehidupan ini, dan selalu mengucap syukur kepadamu untuk pemberian yang Kau berikan kepada kami ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus tolong hamba-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Iya, kalau yang mau subscribe ya silahkan ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah tuh ya, tuh sekarang tuh Christmas ya, Christmas juga udah gak pakai CRH ya, CHRIS ya, enggak, dia pakainya X sekarang. Waduh, sudah inilah duniawi. Ya, dunia sudah. Opa juga kadang-kadang nanti kalau Opa ngomong terlalu bagaimana, hati orang bilang, wah Opa kok seolah-olah anti Natal. Ya enggak lah. Natal ya, kalau kita artikan positif ya positif. Kalau kita mau cari-cari segala macam ya jadinya ya bisa aja macam-macam semuanya ya. Tapi mari kita teruskan ya. Haleluya. Nah tuh, Yesus rela datang untuk mengubah dunia. Setuju nggak? Nah, udah tahu dong ayatnya dong. Yohanes 3. Semua sudah hafal. 16 ya. Ya, bunyinya apa? Karena begitu besar, semua sudah hafal tuh. Haleluya ya. Tapi supaya nggak salah ya, apa bacakan ya. Sebetulnya kalau mau baca enak ya. Terus tuh 17, 18 gitu. Ya bukan hanya 16. Iya. Terus ya, tapi kita baca 16 dulu ya. Setelah katakan apa ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu engkau dan saya, maksudnya ya. He love you more than everything ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang di one and only. Ayo, siapa yang mau mengaruniakan anak yang tunggal untuk dia jadi binasa untuk orang lain? Mau nggak? Ya, kecuali Bapa kita surgawi. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuh kita percaya kan? Kalau kita percaya tidak binasa. Tapi ini bukan berarti simsalabim otomatis. Nah ini yang kadang-kadang suka kita masing-masing punya pengertian, akhirnya kita jadi berantem sendiri. Seolah-olah otomatis, pokoknya percaya sudah otomatis. Ini firmannya tuh supaya yang mana dia nih ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Selesai. Aku kan percaya. Selesai deh. Ya itulah, Anda ambil cuman bukan hanya satu ayat, sepotong ayat. Ya mungkin bukan sepotong kali ya, sebaris barangkali bang, bahasanya begitu ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini yang Opa sering katakan, semua orang, semua agama mencari atau menginginkan, bahasanya, setelah mereka selesai di dunia ini, mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi sini Yesus datang untuk engkau dan saya supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah kalau ini kita tolak, alangkah bodohnya kita. Kita hidup dalam keduniawian,
Kita hidup dalam keegoan kita hidup dalam kesombongan kita merasa kita kaya, kita banyak ini, semua tunduk dan lain sebagainya. Kita tidak peduli dengan orang lain dan lain sebagainya. Walaupun mungkin di rumah kita bikin hiasan Natal yang luar biasa, di gereja juga kita sumbang Natal luar biasa, haleluya, tapi ujung-ujungnya ya zero. Ya, karena kalau kita baca terus ayat 17 ya, mana dia tuh, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi hanya oleh terima kasih, oleh Yesus. Siapa percaya? Ayo. Sekeliling kita aja banyak yang gak percaya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Terusin tuh sampai ke berapa? 21. Kalau baca jangan cuma ambil Yohanes 3:16 saja, enak kita. Terus kita baca seenak-enak kita. Mana yang enak buat kita, ya itu dia. Ya. Terusin yuk. Maukah manusia yang sekarang sedang dengar sharing ini, halo, gak usah ngomong orang lain dah, kita nih manusia nih, kita dah. Anda jawab sendiri ya. Nah, lihat sekeliling kita sekarang, apa yang terjadi? Secara statistik, yang menurut Opa sih ya statistiknya juga kurang tepat ya, karena kekristenan tetap nomor 1, campur Katolik ya, tetap 2M lebih manusia ya. Tapi manusia kan bukan hanya cuma 6-7M, udah lebih daripada itu. Lalu yang lain kemana? Sementara situ dari survei itu 1M lebih manusia nggak percaya Tuhan. Bayangkan, coba ayo, bayangkan. Sekarang orang yang ke gereja juga belum tentu percaya Tuhan. Kalau orang percaya Tuhan pasti dia punya rasa takut akan Tuhan. Pasti menuruti apa yang Tuhan kehendaki, tidak menuruti emosinya diri sendiri yang merasa benar sendiri. Tidak. Kalau kita takut akan Tuhan dan percaya Tuhan, kita percaya Tuhan akan membela kita. Kalau kita benar, dan ujung-ujungnya memang kalau memang firman Tuhan tidak pernah salah, kalau kita benar pasti Tuhan bela. Tapi kalau kita tidak benar, siapa yang bela? Ya, masihkah kita sudah merasa aman, nyaman di zona kita sekarang? Banyak orang yang begitu, pokoknya gue begini, udah aja. Alah, susah amat sih. Ya Natal lah, lu berapa sih gue sumbang dah gereja dah. Keren kan? Setelah kau sumbang gereja, kau merasa sudah pasti kau masuk surga. Lo ya kasihan deh lo. Ya tuh, ayonya Matius 20 ya, ayat berapa tuh? 28. Matius 20 ayat 28 mengatakan apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Halo, ini jangan dipersempit hanya untuk Yesus. Ini untuk semua engkau dan saya. Kita sekarang banyak apa? Banyak kita hamba-hamba Tuhan, maaf aja ya, maunya dilayani kok. Harus diistimewakan. Makan juga nomor 1, semua nomor 1. Ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan mengorbankan, mau kita korban uang aja nggak mau, apalagi korban nyawa. Ya kecuali terpaksa. Lihat berapa banyak teman-teman kita baru-baru ini jadi korban. Halo 10:34 sampai 42 nih, panjang nih. 10:34 sampai 42, waduh panjang banget nih. Yesus membuat pemisahan tuh bagi pengikut yang bagaimana mengikuti Yesus. Waduh, judulnya itu ya, Alkitab Opa ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, padahal Yesus Raja damai. Lalu sini katakan dia, jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Nah lu berarti perang dong. Dengar dulu ya.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Noh lu, kacau balau udah gitu nih. Hah? Tapi inilah firman, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah ini harus hati-hati dijabarkannya. Bukan berarti semua bukan itu ya. Kalau memang keluargamu akan memisahkan engkau dari Tuhan, maka Tuhan akan memisahkan dia. Ya sudah, dia mau jalan-jalan, ambillah jalan dia sendiri, itu bahasanya. Karena dia merasa dirinya benar, dia tidak mau percaya Tuhan. Ya sudah, orang tidak bisa dipaksa. Maka itu akhirnya Yesus datang memisahkan antara orang tua dengan anak. Kalau orang tua tidak mau terima, ya kita mau ngomong apa? Sudah, doakan saja. Kalau anak tidak mau terima, ya doakan saja. Semua ada waktunya gitu. Jadi jangan dipaksakan. Tapi kalau sampai detik terakhir dia tetap menolak, ya sudah, memang begitulah jalannya. Baca sendiri deh, panjang ya. Ya apa nggak bacain ya? Kalau masih nggak jelas ya, tanya sama Bapak Gembala masing-masing deh. Ya, apa sih arti daripada ayat ini semuanya sampai 42 ini ya, 34 sampai 42 ya. Luar biasa loh. Karena itu bukan hanya pemisahan, tapi juga kasih dan lain sebagainya. Dan apa yang harus engkau dan saya lakukan sebagai anak Tuhan. Dan apa yang kita akan hadapi sebagai anak Tuhan dan lain sebagainya. Itu aja bahasanya ya. Tapi apakah manusia mengerti dan mau menjadi pengikutnya? Oh, ya ada. Haleluya, puji Tuhan. Ada juga yang insidental, akhirnya mereka meninggal, ya puji Tuhan. Tapi ada juga yang memang betul-betul siap. Haleluya, puji Tuhan. Nah kita bagaimana? Halo. Apa kita cuma mau ikut Yesus cuma enaknya aja, berkatnya aja? Halo. Kalau diberkati ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak bagaimana? Apa kita tinggalkan dia? Sekarang banyak orang meninggalkan Yesus dengan berbagai macam alasannya masing-masing. Bagaimana engkau dan saya? Haleluya ya. Kita sudah terlena dengan dunia kita masing-masing. Sudah, pokoknya ya Natal lah, sudahlah ya, oke lah. Ya udah silent lah, ya sudahlah. Oh holy night. Opa kau nyanyi lagu itu merinding. Cuma yang dengar nggak tahu merinding, tahu nggak tahu. Iya, ya. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Apa putra Maria lahir pada hari Christmas? Itu menunjukkan apa sih sebetulnya? Long time ago in Bethlehem, Holy Bible said, kata firman. Tapi kita percaya nggak? Soalnya long time ago, it's too long, 2000 tahun men. 2000 tahun lebih sekarang loh. Udah kelamaan. 2 tahun aja kita lupa. Apa ya 2000 tahun lebih. Itu cuma dengar konon pernah ada Yesus lahir di Bethlehem. Lalu kita rayakan setiap tahun. Setelah itu kita pulang tetap aja sama. We never change. What for to be a Christian like that? 做什么称为这种基督徒? Buat apa jadi orang Kristen seperti itu? Itu 3 bahasa tuh. Semua yang ada pada kita tidak akan kita bawa. Lalu apa yang kita kok udah tahu nggak dibawa, lalu ditanya lagi, lalu apa yang kita bawa? Ya nggak ada apa-apa lah. Kalau sudah tahu nggak ada apa dibawa, apa yang diributin? Ini maaf ya, ini rekaman di rumah Opa ya. Opa sering lihat ya, kadang-kadang sering lihat tuh diem-diem ya. Ya akhirnya semua aku tinggalkan. Mau bantal-bantal kayak mau guling-guling kayak semua juga ditinggalin.
nggak dibawa. Kalau dibawa dia masih peti nggak muat, kesempitan. Masih untung juga ya kalau masih dimasukkan ke peti. Banyak orang yang mati jadi entah di mana, kita nggak bisa pilih kita harus mati di mana. Halo. Jadi kalau memang ini semua yang akan kita tinggal, apa sih yang kita ributin? Apa sih? Mobilku, cincinku, tasku, berlianku, terusin deh. Opa yang baru pernah cerita loh. Ada kan, maka itu ada firman kan, lebih susah orang kaya masuk di kerajaan surga dibandingkan dengan unta masuk di lubang jarum kan. Iya, kan itu ada gambarnya tuh supaya lebih jelas tuh. Padahal lubang jarum itu istilahnya besar ya, untanya dengan susah payah baru bisa masuk. Kenapa akhirnya dia masuk walaupun dengan susah payah loh. Tapi orang kaya, padahal orang lebih kecil daripada unta, tapi nggak masuk. Kenapa? Karena ini dia tidak mau melepaskan gembolannya yang membuat dia tidak masuk ini. Kau dilepas saja, masuk, selesai. Apa yang kau bawa? Apartemenmu yang berbiji-biji, ya puji Tuhan. Mobilmu yang mewah, motor besar, deposito, nggak ada yang dibawa semuanya. Halo, udahlah, ya. Jadi kan Natal ini satu perubahan dalam kehidupan ini. Jangan kita lewatkan dengan begitu saja. Itu aja bahasa Opa, sederhana kok. Nggak yang ngejelimet-jelimet dah. Nah sini upah dari perbuatan kita apa? Coba kita lihat ya. Sini, Yesuslah terang. Sudahkah dalam waktu yang tinggal sedikit ini kita telah menjadi terang bagi dunia yang gelap? Sudah belum? Anda yang jawab. Karena Opa tidak bisa mewakili, ya. Karena sini mengatakan apa? 1 Yohanes. Kita lihat ya, 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, ya, Dianya besar, berarti Tuhan, ya, yang kami sampaikan kepada kamu, yaitu kita. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, kalau kita masih punya kegelapan, ya abu-abu, ya terang enggak, gelap. Ini banyak orang kita ini terang tidak, gelap juga enggak. Lucu jadinya. Nggak ada, mau terang-terang, mau gelap-gelap, gitu aja bahasa Opa dah. Sederhana aja ya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, nah ini ya terus ya, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Itu firman Tuhan. Berarti kita kebohong kan. Kita ngaku hidup dalam Tuhan, tapi hidup kita nggak karu-karuan. Masih A, B, C ya. Anda ngerti ya, A, B, C-nya Anda isi sendiri ya. Opa nggak mau ngomong dah ya. Karena Anda yang tahu, Anda lebih tahu dari Opa apa yang Anda lakukan kok ya. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini bacanya gampang, tapi ini artinya dalam, luar biasa. Kita punya semua bukan hanya semerah kermisi jadi seperti salju. Opa sering bahkan jadi hitam juga, tetap aja putih juga. Masih bokamsya, nggak berterima kasih, kebangetan. Ya, taekwofen, ya, terlalu. Ya, depan dikit tuh, 1 Petrus 2 ayat 9 bunyinya apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wah, haleluya kan. Kalau ini kita mau nih, kita kan bangsa terpilih. Harus ada keistimewaan. Enak aja. Enak bener-bener. Orang Kristen kadang-kadang maunya enaknya aja tuh. Kita kan bangsa imamat terpilih. Wah, iya,
Tapi juga lihat terusnya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Wah, hebat kan, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Nah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia. Nah, ini kan yang harus Anda lakukan kan. Bukan hanya cuma depannya doang, imamat rajani, umat Allah. Ya benar, tapi ada sesuatu yang you must do. That 你要做，你要行， harus engkau jalankan dalam hidup ini, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dulu gelap, oke. Tapi sekarang kita terang dong. Jangan sekarang ke gereja ya iya, hidup dalam kegelapan juga iya. Kan Opa sering ngomong, ini tempat ini nih, lampu begini banyak nih, dimatiin, tak gelap langsung. Tapi begitu satu lampu nyala, minimal ya walaupun tidak terang benderang, kan terang. Nah, bagaimana engkau di rumahmu sudah jadi terang? Atau si papa mau minta ampun dah, ke gereja si gereja jadi pengurus, tapi begitu tuh. Si mama juga begitu tuh. Wow. Anak-anak jadi nggak betah di rumah. Kenapa? Karena papa mama tidak membawa terang kasih Kristus. Begitu pula anak juga kalau tidak membawa terang kasih Kristus, maka papa mama pun sedih. Itu aja bahasanya. Bagaimana kita sekarang? Kalau ini tahun kita masih bisa merayakan Natal, walaupun tidak bisa di gereja, hanya online dan lain sebagainya, itu masih ucap syukur. Apakah kita masih lain tahun? Probable kan kena COVID. Halo? Gak usah ngomong deh, semua lebih tahu dari Opa kok. Dunia menuju kehancuran, kita menuju kemana? Mana ayo, terserah Anda deh. Anda yang tahu kok, Opa kan gak tahu Anda sedang menuju mana. Oke? Mari, jangan salah jalan ya. Jangan salah jalan ya. Harus menuju kepada Yesus, seperti Yesus. Tuh terakhir tuh, selamat Natal deh buat semuanya dimanapun Anda berada ya. Amin ya. Tuh jangan cuma hanya hiasan-hiasan bagus, nggak apa-apa ya. Oke, kau hias rumahmu ya puji Tuhan, kau pasang lampu-lampu Natal ya puji Tuhan ya, haleluya. Tapi bukan hanya itu kan. Kau pasang lampu Natal, kalau lampunya mati, Opa mau tanya, kau apakan? Ayo, lampunya kau apakan? Sederhana aja deh, kita nggak usah ngomong teologi yang ngejelimet dah. Ya, kita pasang, kita hias setengah mati tuh, satu rumah, wah, semua udah beres, terus kita nyalain, tung, mati gitu. Dia apa itu lampu? Ayo, jawab dah. Ya, Tuhan berkati ya. Selamat Natal ya. Bless you. Merry Christmas. Happy New Year.